Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dakwah. Yang pertama, dakwah secara etimologis itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata da'a yada'u dakwatan, yang artinya mengajak, menyeru, atau memanggil. Kemudian, secara terminologi, di sini terdapat beberapa pendapat dari para ahli. Saya hanya mengambil 3. Yang pertama, menurut Adi Sasono, beliau berpendapat bahwa dakwah adalah mengajak manusia ke jalan kebaikan dan petunjuk untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, menurut Andi Dermawan, dakwah merupakan ajakan atau seruan untuk mengajak kepada seseorang atau kelompok orang untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Di sini individu yang belum Islam diajak menjadi muslim dan yang sudah Islam diajak untuk menyempurnakan keislamannya. Dan yang terakhir, menurut Ali Mahfud dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin, dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk agama, menyeru mereka kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam dari seseorang kepada orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Penyampaian ajaran Islam tersebut dapat berupa perintah untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, atau amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, dakwah itu merupakan aktivitas dan upaya untuk mengubah manusia, baik individu maupun kelompok, dari situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih baik. Selanjutnya adalah bimbingan konseling. Bimbingan konseling merupakan dua suku kata yang berbeda, yang memiliki arti yang berbeda pula. Menurut Sir Tazer dan Stone mengemukakan bimbingan konseling adalah terjemahan dari kata guardians, yang mempunyai arti menunjukkan, mengarahkan, mengatur, dan mengemudikan. Sedangkan menurut W.S. Winkle, konseling berasal daripada bahasa Inggris yang artinya counseling, yang dikaitkan dengan kata counsel, diartikan dengan nasihat, ajaran, dan pembicaraan. Konseling sendiri berbeda dengan bimbingan konseling Islam. Jika bimbingan konseling itu yaitu memberi bantuan terhadap individu agar dalam kehidupannya lebih baik. Jika bimbingan konseling Islam itu adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Selanjutnya adalah fungsi daripada bimbingan konseling. Fungsi daripada bimbingan konseling itu ada 4. Yang pertama adalah preventif, kuratif, preservatif, development. Yang pertama adalah preventif, yaitu membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah yang baru dalam dirinya. Terus yang kedua adalah kuratif, yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga adalah fungsi preservatif, yakni membantu individu menjaga agar situasi yang sudah baik tidak kembali pada situasi yang lama. Yang keempat, fungsi daripada development atau pengembangan, yaitu membantu individu memelihara, mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik. Jadi agar menjadikan individu itu tetap baik atau bisa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya adalah langkah-langkah daripada bimbingan konseling. Langkah-langkah daripada bimbingan konseling itu ada 5. Yang pertama adalah langkah identifikasi kasus, di mana yang kita ketahui pertama-tama seorang konselor itu mencatat atau menulis kasus-kasus dan gejala-gejala
yang sedang dialami oleh anak tersebut. Selanjutnya dilanjutkan dengan langkah diagnosa. Diagnosa itu adalah menentukan masalah yang sedang terjadi pada individu tersebut. Yang ketiga adalah langkah atau proses yang akan diambil atau langkah prognosa. Paragnosa itu yaitu langkah yang akan diambil, bantuan apa yang akan diambil kepada anak tersebut. Yang keempat adalah langkah terapi, yaitu setelah langkah yang diambil tadi, seumpamanya ingin menjadikan anak tersebut menjadi lebih baik atau disiplin. Jadinya anak tersebut dalam langkah terapi ini diberikan pembiasaan agar anak tersebut menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah langkah evaluasi. Langkah evaluasi ini bisa dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan, apakah ada perubahan atau tidak. Jika tidak, bisa diganti cara yang lain. Jika sudah baik, maka bisa dilanjutkan lagi. Terima kasih. Selanjutnya adalah Mas Tiko, dilanjutkan oleh Mas Tiko. Jadi kesimpulannya adalah pendakwah harus tahu psikologi para mad'u atau yang ingin didakwahi dengan mempelajari konseling. Dengan demikian, tujuan pendakwah bisa tersampaikan tepat sasaran dan juga bisa menghindarkan dari terjadinya prasangka dai terhadap mad'u. Begitu juga sebaliknya.